Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami, jamaah sholat fardu subuh dan pengajian ahad subuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita selaku pentausiah kita pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan sholat fardu subuh dan pengajian ahad subuh. Selawat beriringkan salam tak lupa kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah pelaksanaan sholat fardu subuh kita akan mengadakan pengajian ahad subuh, di mana pada pagi hari ini selaku ustadznya adalah Bapak Ustadz Dr. Wadni Marpaung yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita bersama. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pengajian ahad subuh kita dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi ini Allah masih membangunkan kita dari tidur yang nyenyak dan lelap, menggerakkan batin kita melangkahkan kaki ke rumah Allah ini, berubudiyah, bertaklim, mengkaji kalam Allah, mengkaji kalam Rasulnya. Dan mudah-mudahan seluruh fasilitas yang tidak pernah Allah pajak pada diri kita menjadikan kita semakin rukuk dan sujud di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita adalah lisan yang senantiasa bersalawat. Batin kita adalah batin yang hari demi hari, waktu demi waktu merindukan Rasulullah. Qalbun kita bergejolak dalam batin kita rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat demi salawat yang kita ucapkan disampaikan Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang tua saya yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian ini, mari sejenak kita bacakan sepaling Fatihah kepada pengarang kitab ini, waliullah, ulama besar Imam An-Nawawi, Muhyiddin bin Syarab An-Nawawi, dan saudara-saudara kita yang belum Allah bukakan hidayah pada hatinya, Allah kurunkan hidayah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat-sehat Allah lindungi dari segala mara bahaya. Ala hadhihi niyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini
kita sudah masuk pada hadis al-haditsus sadis asyar, hadis yang ke-16, ya, hadis yang ke-16. Alhamdulillah, terus bergerak ini kaji kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan khatam kitab yang tipis ini dan khatamnya kitab ini mudah-mudahan adalah jalan kita mengambil keberkahan. Karena salah satu keberkahan mengkaji kitab-kitab para ulama kita Bapak Ibu adalah ketika kitab itu dimulai dan sampai khatam. Dan yang kita lakukan ini adalah mencoba menghidupkan kembali tradisi para ulama-ulama kita dahulu, yang mereka asal mengaji ada kitabnya sampai misalnya tamat. Para kiai itu di pesantren, bahkan di masjid-masjid yang mereka bimbing, itu terbentuk tradisi baca kitab. Maka kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Ihya itu yang bervariasi. Ya, ada yang masjid, ada yang memperjilid, ya, memperjilid apanya, volumenya. Itu mereka misalnya sawit taman membaca kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di dalam para iya, itu kita yang bisa. Maka dalam tradisi mereka kalau maulid Nabi, maulid Nabi itu mereka baca misalnya kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il itu kitab yang dikarang oleh Imam Tirmidzi, spesial mengkaji tentang karakter dan sifat-sifat Rasul. Bagaimana alis Rasul, bagaimana fisiknya, bagaimana berjalan, itu untuk disebutkan. Dan itu selama bulan Maulid itu mereka. Jadi selama Maulid Nabi satu bulan itu dari mulai awal sampai akhir. Alhamdulillah. Beberapa bulan Allah, mudah-mudahan kita ini khatam dan jika insyaallah nanti akan mencari dalam bagian di saja yang mudah-mudahan kita dapat khatamkan. Setahun akan arba'in, kalau dapat khatam yang baik, mudah-mudahan keberkahan dalam kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dimuliakan Allah. Hadis yang ke-16 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Hurairah semoga Allah meridhoinya. Hadis ini tetap dari Nabi Hurairah yang kita sebut bahwa Abu Hurairah ini paling banyak nanti meriwayatkan hadis khusus pada kitab ini, dan beliau adalah sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun tak lama dia bermulazamah dengan Rasulullah tak lama. Tapi karena memang Abu Hurairah itu tinggalnya di Masjid Nabawi, rumah Rasul kan bergandengan dan bersampingan dengan itu. Jadi para sahabat-sahabat Rasul itu ada yang memang melihatkan dirinya itu kira-kira seperti ajudan Rasul. Jadi dapat dipahami kalau ada sahabat Rasul yang pulang ke keluarganya jauh dari Rasul, dipastikan Abu Hurairah yang paling banyak bersentuhan dengan Rasul. Begitu keluar Rasul dari masjid, dari rumah, langsung Abu Hurairah. Nanti kalau dari samping pun Abu Hurairah pasti ketemu dengan Rasul. Maka dibuat bahkan 3.000 lebih Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi menyiapkan diri itu menjadi asisten. Dan ini kita sebut dahulu para ulama-ulama kita itu juga mempraktekkan, mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Menyiapkan dirinya berkhidmat. Berkhidmat itu apa namanya? Mengabdikan diri itu pada Rasul. Maka para ulama-ulama kita membuat tradisi itu mengabdikan diri pada guru. Mengabdikan diri pada guru. Maka belum tentu para sahabat itu kalau Rasul itu pangkas potong rambut karena mereka ingin mengambil tabarruk keberkahan.
Itu tak ada dalam sesuatu yang sampai jatuh ke lantai. Tak ada. Awak kena sabu lagi. Apa sih? Sabu di bawah boleh. Orang itu semua menang di bawah. Sampai tak ada yang jatuh. Mengapa? Karena mereka tahu ini adalah Habibullah, al-penghulu segala sampai orang terkenal untuk mengambil keberkahan dari banyak hal. Maka bagaimana di dalam minuman, termasuk minuman. Maka kalau pesantren di pesantren itu tradisi itu muncul. Di pesantren pola-pola pendidikan lama tabaruk pada guru. Maka kalau ada guru minum, kami bawa minum Ustaz, itu kan tak habis setengah atau sepertiga yang minum. Harus nanti belajar berebut meminum sisa guru. Kalau kayak aku bilang kan, berebut itu apa ya? Jadi kalau minum bisa pakai apa? Berebut. Itu begitu keluar guru itu, belum membalik dia, bekerja oleh guru untuk mengambil sisa gelas itu diminum. Karena memang itu ada dimensi yang dalam pendidikan modern, kalau ini tak masuk akal. Guru-guru lah, ya, dosen-dosen lah. Yang penting, yang ingin pencerahan berbaik, yang harus dikembalikan. Dalam pendidikan pola modern, yang mau transfer knowledge saja, transfer knowledge. Matematik bahasa atau 1, 2 ini. Maka sekarang Bapak Ibu dengan pola pendidikan daring, value, nilai, substansi ilmu, awal tanam wajahnya, dia menatap terumbu ke tak tahu. Pokoknya cuma apalagi pun dimatikannya kameranya, tak tahu, tak kenal. Maka sekarang siswa, mahasiswa 2 tahun boleh, tak tahu gimana dulu. Yang penting sampai dengan aja. Nah, kalau dia, kami memang substansi taklim ini, Bapak Ibu, ini yang kita lakukan sekarang, kumpul, langsung jumpa, itu beda dengan kita Zoom, tak nampak orang. Apa yang kita lakukan ini, transfer ilmunya, tidak hanya transfer knowledge, tapi ada nilai, akhlak, keberkahan. Maka memang langsung nampak, oh itu Ustaz, oh itu ibu, itu apa, itu beda. Dan kondisi ini akan menjadikan batin kita lebih tenang, batin kita lebih siap menerima ilmu. Bagaimana dimuliakan Allah. Maka yang kita sebut tadi dalam kajian yang dicontohkan Rasul, diikuti oleh para sahabat tadi sampai pada para ulama-ulama. Maka tidak hanya transfer ilmu, tapi terbentuk akhlak, kecintaan. Yang saya sebut tadi, orang bisa mau minum air guru, gitu ya. Yang kalau dalam pendidikan modern, kenapa harus minum air guru? Akhirnya dulu. Tapi itu adalah bentuk terbaru keberkahan. Sampai para sahabat itu ketika Rasul berbekal, kan yang dibekal itu kan darah kotor. Jangan pernah berbekal kalau lama berbekal kalau itu seperti apa namanya? Seperti agar-agar itu darah kotor, ya kan? Seperti agar-agar bukan darah cair. Kata Rasul ini apa? Tangan kata Rasul. Bio sahabat, padahal kotor. Di bawah sahabat begitu mau ditanam sahabat, lalu sahabat itu di rumah. Ini darah yang mau ditanam itu kan darahnya kekasih Allah, penghulu segala alam. Masa pula tanah ini yang menikmati darahnya? Akhirnya ditelan tidak masuk bekas bekam, dan itu tidak main akal. Ini semua tidak, kan tabarruk mereka dan keyakinan mereka ingin mengambil keberkahan dari Rasulullah SAW. Paling tidak pagi ini waktu kita mengkaji hadis Rasul pun, ini adalah satu cara kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis ini apa yang disebutkan Abu Hurairah, hadisnya pendek,
pendek dibandingkan hadis yang lain. Cuman walaupun pendek, tidak panjang mengamalkan ini, tidak sulit mengamalkan, berarti harus mujahadah. Apa disebutkan Abu Hurairah? Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ana rojulan ini dalam bentuk nakirah, tak disebutkan siapa spesifiknya yang datang pada Rasul. Lalu laki-laki Khalid itu mengatakan kepada Nabi, bisa bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan? Ausini kalau bahasanya, ya Rasulullah, wasiatkanlah pada, nasihatkanlah pada. Jadi dia datang pada Rasul minta nasihat. Ya Rasulullah, nasihatilah. Ini yang menarik dari Nabi. Ini dalam dimensi tasawuf nanti kan bisa kita lihat ini. Dia kan ausini, begitu dia datang pada Rasul. Coba perhatikan kesannya. Begitu dia datang pada Rasul, dia langsung hanya mengatakan ausini, ya Rasulullah, nasihati aku. Adakah dalam hadis ini dia menceritakan kondisinya? Tidak ada. Tidak ada. Langsung jawaban Rasul. Jawaban Rasul itu la taqdar. Jangan kau marah. Cuma begitu laki-laki datang dalam hadis ini, kan dia tidak menceritakan kalau dia pemarah. Bisa dia tahu ya, siapa dia? Kira-kira begini hadisnya. Dia datang ke Rasul yang diriwayatkan Abu Hurairah ini. Begitu datang ke Rasul, dia langsung katakan, ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasul. Padahal dia tidak cerita pra kondisi. Orang misalnya kan datang, saya Rasul begini. Tidak menceritakan. Saya Rasul begini. Dia tidak menceritakan bagaimana kondisi yang dia alami. Begitu dia datang, langsung dia katakan, ya Rasulullah, ausini, nasihati aku. Ini yang mau ingin kita sebut bahwa kalau misalnya ini mencoba, kalau datang kita ke dokter, begitu pas dipanggil nama kita, dulu, lalu kata dokter, apa keluhan Bapak? Saya Pak, kalau sudah 2 hari urus saya. Atau 2 hari Pak, saya tak selera makan. Itu artinya dokter kan ingin mengetahui apa kondisi yang dialami si pasien, supaya bisa dia menakar nanti apa mau dikasihnya obat. Jangan pula kawan sakit perut dikasihnya obat nanti penyakit kepala begini. Supaya pas, jadi diagnosanya si dokter, dia tanya begini cerita. Sama juga nih kalau ada orang pintar. Kenapa Bapak? Saya kalau lewat dari rumah itu, macam mana yang nampak saya tadi? Dia yang tidak ada orang pintar tadi, mati ini berbulan ya. Memang misi itu dulu, ada jin itu, nanti berbulan. Jadi, tapi dia bertanya dulu. Saya Pak, sudah mati Pak. Lain saya rasa rumah saya. Macam mana yang mana? Contoh itu harus kan. Habis dibawa dari itu rumah itu memang dulu saya lihat dari jauh untuk mereka. Pas. Tapi yang dilakukan si dokter dan si orang pintar, kalau dia menanya dulu, menanya apa yang dirasakan, sakitkah, kondisi apa, baru dia akan bisa melihat. Tapi dalam konteks ini dalam konteks sahabat ini, dia tidak cerita. Dia langsung mengatakan di hadapan Rasul, ausini, ya Rasulullah, nasihati aku. Saya menyebut ini sebelum masuk ke dalam ini. Inilah yang disebut dengan Rasulullah itu bukan hanya bukan hanya persoalan mengajarkan yang fisik dan yang zahir, tapi Rasul itu mampu melihat dimensi batin. Jangan, walaupun Rasul itu mengajarkan sehat,
begitu ya, sehat secara fisik. Tapi Rasul punya yang namanya terapi rohani dan batin. Dalam konteks kesehatan yang zahir Rasul ajarkan. Misalnya Bapak Ibu makan, Rasul kan ajarkan. Kata Rasul, kalau engkau makan, maka pilahlah perutmu itu sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernafas. Itu zahir kesehatan. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernafas. Kalau itu adalah sehat. Cuma kita kan tak ikut dengan Rasul. Kan kita balik 2/3 makan, sepertiga itulah bernafas sama minum. Maka sesat. Dan banyak lagi. Sama dengan misalnya Rasul kalau hari ini Bapak Ibu mencontohkan ketika Rasul bincang, sekarang ini apa namanya? Impus minum apa? Impus buah ya. Impus buah sekarang kan begitu. Ada program atau misalnya masukkan yang jeruk, masukkan yang buah. Karena dalam dunia kesehatan yang baik itu makan buah adalah memakan seluruh, memakan isi, memakan buahnya dan memakan bijinya, dimakan semua. Kalau misalnya dia makan buah salad, nah, teori kesehatan itu habis salad itu biji pun diselesaikan. Pokoknya setahan giginya menyelesaikan itu ya. Teori kesehatannya begitu. Tapi tak mungkin Pak durian rambutan habis digiling ya kan. Maka untuk secara kesehatan untuk bisa makan buah dan termasuk biji-bijinya itu dengan infus. Direndamlah, dimasukkanlah tadi buah tadi ke dalam air, maka akan keluarlah zat-zat yang ada pada buah dan biji. Itu sama artinya memakan buah dan bijinya. Kecuali kopi berbiji ya. Kalau kopi dan biji ya, maka Rasul Rasul itu sebenarnya teori sekarang yang modern itu 1400 tahun yang lalu mencontohkan Rasul. Salah satu amalan Rasul itu ada namanya najis itu, gitu ya. Jadi Rasul itu begitu mau tidur, dia infus buah dengan buah kurma. Jadi Rasul ada kira-kira gelas, ada air, dimasukkannya sudah beberapa butir kurma. Pagi yang diminum Rasul bukan perasan kurma ya, perasan kurma ya. Maka pagi Rasul minum air yang sudah dimasukkan buah kurma. Itu namanya sekarang infus buah. Jadi infus yang sekarang modern orang olahraga ada jeruk apa semuanya itu adalah cuma dilakukan Rasul itu ketika diminum Rasul ketika subuh dan malam dimalamkan. Mungkin apa namanya itu fermentasinya lebih sudah lama, maka waktu orang sudah pagi Rasul minum. Jadi itulah yang Rasul. Nah secara zahir Rasul itu mengajarkan bagi para sahabat pola hidup sehat secara zahir diajarkan. Jadi sampai dalam satu riwayat dalam sama di Muhammadiyah itu Rasul itu perut Rasul itu betapa sehatnya dia. Itu kalau orang-orang yang ngejim apa namanya macam batu bata, six betul ya, six pack itu anak pack itu peta kan gitu ya, berpeta kalau six berarti dalam peta begitu berarti dalam peta. Kalau dalam peta ada betul ya six jadi peta itu menunjukkan sehatnya karena yang perut ini kunci. Karena persoalan penyakit itu bermula dari perut. Jadi Rasul itu six pack. Jadi kalau bahasa kita itu atletisme juga. Awak jangan dengan six pack, awak pack. Perut. Jadi awak Rasul itu memang dia membeta awak lain. Ke depan dia six pack. Nah itu upaya juga. Jadi Rasul itu mencontohkan pola hidup sehat. Maka dalam praktek Yunani itu datang seorang dokter di Madinah, buka klinik, buka praktek. 6 bulan dibuka, nganggur, tak ada yang berobat. Ini tumpul juga apa yang 6 bulan buka tak ada obat. Akhirnya pulang.
di Madinah 6 bulan, setengah tahun dia buka praktik, tak ada umroh. Semuanya mempraktikkan pola hidup sehat. Ini persoalan pola hidup sehat, bukan penyakit dan berobat. Jadi Rasul dan para sahabatnya dibentuk dengan pola hidup sehat. Itu secara zahir. Nah, Rasulullah itu secara hati luar biasa terus. Termasuk dalam hadis ini. Dia tidak cerita, dia tidak ngomong kondisinya, tapi begitu dia katakan, ya Rasulullah nasihati aku, langsung dia Rasul qala la taqtul. Ini pada hadis ini, pada sahabat yang satu ini begitu minta nasihat dia, apa dia pernah sudah tahu, jangan kau marah. Kalau begitu kawanku datang, sahabat ini datang, Rasul sudah bisa membaca batinnya. Ini orang ini pemarah ya. Maka langsung dijawab Rasul, tidak hanya ditanya Rasul hadis apa masalahmu. Kalau ditanya Rasul apa masalahmu, berarti Rasul tak tembus. Tapi karena Rasul diberikan Allah nur, tembus. Dan ini yang turun bagi para wali Allah. Jadi Rasul itu sama, saya contohkan begini. Kata Rasul, kalau kita melakukan satu dosa, maka akan ada satu titik hitam di hati. Itu bukan cakap Rasul tak tahu Rasul. Memang apa Rasul? Bisa dipanggil apa itu? Nah, itu kan kata Rasul. Mana mungkin hitam hati? Tembus Rasul melihat itu. Kalau orang melakukan maksiat, dosa, ada satu titik hitam. 2 kali 2. Kalau orang maksiat terus hitam, dan itu tembus dalam pandangan Rasul. Cerita waliullah karomah mukjizat itu berlaku. Maka ketika Rasulullah itu dalam satu khutbahnya, ini itu khutbah Jumat. Dari khutbah Jumat, Rasulullah tiba-tiba Rasul mengatakan, ya Syariah itu Bapak Ibu pasukan perang yang Rasul tak ikut. Kalau Ghazwah ada 2 istilah, ada Ghazwah, ada Syariah. Ghazwah itu berperang, Rasul ikut jadi komandannya itu. Tapi kalau Syariah itu berperang kaum muslimin, Rasul tak ikut. Sahabat yang menjadi panglima. Lalu dalam khutbah ini kan, ya seperti pengajian seperti itu, tiba-tiba Rasul mengatakan, ya Syariah naik ke gunung. Padahal Rasul khutbah di Madinah ini. Yang perang ini jauh ratusan kilometer, yang perjalanan mungkin sebulan, panjang perjalanan. Lalu Rasul hanya mengatakan dia Syariah naik ke gunung. Kemudian para sahabat terkejut, karena sahabat pun tahu bahwa Rasul mengucapkan itu dalam kondisi dinampakkan Allah kondisi kaum muslimin yang tembus batin. Dan kaum muslimin yang pulang nanti setelah itu menang, itu mendengar semua. Bukan ada miktoa yang besar, didengar semua, naik. Maka ketika itu, kalau mereka tak naik ke gunung berlindung, itu habis kalah manusia. Naik, dan mereka mendengar suara Rasul. Nah, itu namanya Bapak Ibu tak zahir. Rasul tembus tak lagi yang namanya slotnya, tempat dan waktu. Itu nama Rasul naik tadi. Soal Rasul disitulah panglimanya menyebutkan. Padahal para sahabat, Rasul dan sahabat berada di Madinah lagi khotib Jumat. Sama jadi Rasul tembus. Maka Abu Jahal tak berani untuk langsung bertatap muka dengan Rasul. Tak berani. Maka Abu Jahal itu menghindari supaya orang jangan bertemu dengan Rasul. Kalau bertemu dengan Rasul, beriman pasti. Karena begitu saja ketemu dengan Rasulullah, tunduk, sejuk dan beriman. Maka dalam kajian para ulama mengapa kita dituntut, mengapa kita terbaru dengan para ulama? Karena kita salah satu orang yang memberikan barokah itu. Ada orang begitu melihat dirinya, teringat kita akhirat. Dan disebutkan mereka, ya Rasul kalau kami bersama full iman kami. Tapi kalau pulang kami pada keluarga kami, tak sama iman kami ketika bersama.
Jadi sama Pak, ketika ada orang kita lihat di sini, teringat kita dengan dunia, berarti Allah titipkan kepada dirinya yang namanya kemuliaan, bisa menjadikan orang dekat dengan Allah. Bagaimana kemuliaan Allah? Nah, itu satu sisi makna dari hadis ini Bapak Ibu. Jadi ada orang diberikan Allah kemuliaan karamah, tak malah kita belum cakap, kita lagi itulah tahu. Jadi sama ini Bapak Ibu, saya mendekatkan ini dengan para ulama kita, para wali-wali Allah. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani dalam satu riwayat Bapak Ibu, sebelum jadi wali Allah, sebelum jadi wali Allah, masih remaja, gitu ya. Lalu temannya mengajak, ya Abdul Qadir, mereka bertiga, ya Abdul Qadir, ayo kita temui ada wali Allah di ujung di daerah, kita datangi, perkenal ya wali Allah. Lalu ketika mau berangkat, mereka yang dua ini, yang lupa nama ulama ini, lalu mereka bertanya, engkau pulang, kenapa kau ingin datang ke rumah wali? Katanya saya ingin coba ilmu wali itu. Terjawabnya tidak pertanyaan. Kalau terjawabnya berarti wali. Yang sekali, engkau kenapa ikut? Aku ingin kalau itu dia wali. Aku mau tanya, tahu ya bagaimana kehidupan kau akan datang 10 tahun atau 20 tahun akan datang. Lalu Abdul Qadir kau ikutnya. Apa tujuanmu ikut? Kata Abdul Qadir, aku tidak ada tujuanku yang lain, hanya ingin mengambil barokah kewalian. Apa yang kita lakukan? Jalan lagi sampai di rumah waliullah tadi baru assalamualaikum lagi, keluar dari syekh tadi waliullah, langsung ditunjuknya, fulan kau datang ke rumahku ini ingin bertanya tentang ini. Jawabannya ini dah pulang. Udah ngomong saja kau pergi tanya dia, udah tahu lagi tadi. Ini kau tanya 1, 2, 3 dan ini jawabannya ini dah pulang. Dan kau pulang datang ke sini ingin menanyakan tentang itu, kau akan datang seperti ini, dijelaskannya. Dan akhirnya kau akan bangkrut. Nah, udah pulang. Akhirnya begitu giliran Abdul Qadir, engkau lah yang benar dia datang ke sini, engkau akan mudah-mudahan engkau diberkati. Engkau lah anak. Jadi Allah belum lagi dicakapkan orang yang bertiga tadi, sudah tahu dia dan dikasihnya jawab. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Rasul pun diberikan Allah itu. Belum lagi disebutkan kawan ya, nasihatnya. Sudah tahu. Lah tahu. Jangan kau. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Masuk kita ke materi ini. Maka Bapak Ibu ini, Rasul itu menjawab dan menasihati pertanyaan para sahabat. Itu Rasul tahu dengan kondisi batin mereka masing-masing. Maka nanti lihat nanti ada sahabat yang datang dalam hadis lain Bapak Ibu bertanya begini, ya Rasulullah, apa amal yang baik padaku ya Rasul? Tak disebutkan dia apa kondisinya. Kata Rasulullah, berbaktilah engkau pada ibu. Tahu dia ini orang itu hakal dan mamanya. Tahu lah. Maka ada sahabat Rasul itu yang pengenkan berjihad. Ya Rasulullah, aku berjihad itu. Tidak, engkau cukup mengabdikan dirimu pada ibu. Ibu tahu lah. Ada yang lain toleransi, engkau harus berjihad di jalan Allah. Ada lagi, ketika apa yang kulakukan ya Rasul, engkau harus banyak berinfak. Banyak orang dibahas begitu. Maka Rasul sebutkan berinfak dan bersedekah. Jadi sahabat yang datang bertanya kepada Rasul, minta wasiat, minta nasihat, itu Rasul telah baca. Maka disebutkan Rasul, inilah amal yang paling padat. Nah, dalam hadis ini yang datang ini bukan marah, pemarah. Maka jawaban Rasul dalam hadis ini itu kita semua, la takdo, jangan kau marah. Sampai farad dari miror itu diulangi Rasul berulang-ulang. Farad dari itu diulangi Rasul berulang-ulang.
la taqdob, la taqdob, la taqdob, jangan marah. Jadi kalau ini, maka nanti kita coba itu dalam sering menyebut istilah dalam bahasa Arab itu ada dua istilah marah yang disebutkan dalam bahasa Arab. Dalam hadis digunakan ghadab, satu lagi ghaib itu dalam surat Al-Imran saja. Wasa'in ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayz. Ada ghaib. Ini istilah yang digunakan oleh Quran dan hadis. Satu ghaib, satu ghadab. Ya, ghaib itu marah, ghadab marah. Oleh Imam Qurtubi ketika menjelaskan sama aliman ghaib itu Bapak Ibu orang marah tapi masih dalam hati, marahnya dalam hati. Tapi kalau ghadab ini marahnya diikuti dengan gaya tubuh dan action. Ini marahnya kalau menampar orangnya. Tampari siapa? Jangan dijari kira. Ghadab ini bukan nampak pada fisiknya dan fisiknya bergerak. Kalau ghaib itu hanya pada batinnya, tak meluap, tak muncul pada perbuatan. Jadi ghadab ini Bapak Ibu memang dihindari. Jadi marah yang itu diikuti oleh tubuh, mencaci, memaki, kira-kira. Kalau mungkin dalam bahasa tubuh ditamparnya orang itu ghadab. Kalau ghaib tak nampak hanya di dalam saja yang marah. Padahal Quran pun menuntut jangan ghadab ini wal kaazimina al-ghayz. Orang yang mampu menahan amarah di dalam pun dituntut untuk dikendalikan. Kalau yang ghadab ini adalah dua. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu kalau dipahami dari redaksi ghadab ini, orang yang datang ini apa yang disebut? Orang temperamen mungkin, temperamen. Tak bisa tersinggung, kalau sempat tersinggung, ditamparnya. Tak bisa dia sedikit dicandai, marah saja. Dan itu keluar dengan bahkan sampai pada perbuatan yang menyakiti orang lain. Maka Rasul katakan sampai berbulan-bulan jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Sampai qala berkata Rasul, coba ini Bapak Ibu maknanya, ini mempuaskan. Sudah diulang-ulangi Rasul lagi, jangan kau marah, jangan kau marah. Dituntut oleh Rasul, qala la taghdab, jangan kau marah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saya ingin menarik dari sisi Bapak Ibu dengan kajian fisik. Bapak Ibu, yang menjadikan orang tak waras bukan gila dia, gila sebentar. Itu hanya dua, cinta dan marah. Ini kalau kena yang dua nih, hang kau, gila tiba-tiba. Padahal bukan gila dia, cinta dan amarah. Saya ingin mencontohkan Bapak Ibu siapa? Kisah Laila Majnun. Karena kisah Laila Majnun ini Bapak Ibu itu cerita bukan fiksi tapi non fiksi yang diangkat oleh para ulama tasawuf menjadi cinta ke Tuhan, cinta seorang hamba terhadap Allah. Karena cerita Laila Majnun, maka Majnun itu bukan nama laki-laki, namanya si Qais, nama laki-laki yang gila yang digelar Majnun itu. Nama perempuannya si Laila, nama laki-lakinya Qais. Karena si Qais ini sudah gila cinta. Karena cinta itu gila ya, maka disebut Majnun. Orang ini Bapak bisa lihat ini anak bangsawan ini, dua suku besar, si Laila dan si Qais bercinta, kira-kira begitu, berhubungan dalam. Begitu sudah dalam, ternyata ayah si Laila ketua suku ini tak setuju dengan Qais.
di portal diputuskan sampai nanti perang dua suku gara-gara si Laila dan Majnun si Qais. Sampai-sampai tak boleh si Qais masuk ke kampung si Laila. Kalau cinta berat dan si Laila ini akan nanti mau dikawinkan Laila. Tak boleh betul-betul. Akhirnya si Qais ini karena cintanya dia bersyair. Itu yang membuat heboh ini Qais. Syairnya syair cinta. Itu sampai raja tahu, negara tahu bagaimana Qais itu karena syair dikutip oleh orang lain. Sampai saya dalam beberapa cerita itu Qais itu pernah sakit dia. Maka ada bagian tubuh yang harus bukan dipotong tapi ditulis oleh dokter tadi. Lalu begitu mau ditoleh di lehernya ini, badannya, tangannya, kata dia jangan dok, jangan potong. Kenapa Qais? Kau kan gila. Kenapa kalau itu tidak tobat? Jangan, bukan aku yang tersakiti. Kalau potong itu dok, nanti lagi tersakiti. Memang gila kalau dikit-dikit nanti lagi tersakiti. Karena seluruh darahku telah mengalir darah Laila. Gila. Nanti ditarik, jadi temunya ketemu pokoknya. Karena seorang, kata para ulama tasawuf, seorang yang pecinta Allah, dirinya akan hilang. Yang ada hanya keinginan Allah. Si Qais hilang, tak ada dirinya, dia pun tak tahu dirinya. Yang ada hanya Laila. Darahnya Laila, keinginan Laila, semua Laila. Bahkan sampai karena dia tak dibolehkan masuk ke kampung si Laila itu, karena sampaikan rindunya dari dia bukan untuk melihat Laila, hanya untuk melihat rumah Laila. Apa yang dilakukannya? Ada penggembala kambing, itu ratusan ekor kambing itu yang lewat dari rumah Laila. Akhirnya siap menjadi kambingnya. Nah, siap jadi kambing, mungkin di sepeda. Kalau saking banyaknya kambing, bukan tak nampak, kalau sepeda nampak apa? Ratusan ekor kambing. Ratusan ekor siap di macam kambing untuk membela, tak nampak, hanya untuk melihat rumah Laila. Aku tak tahu saya punya pengalaman di sini gitu ya. Yang penting simpang rumahnya nampak tenang. Apa nampak rumah? Itu terjadi pada si Qais. Siap dia mengkambingkan dirinya hanya untuk melihat rumah Laila. Artinya apa? Orang yang bercinta pada Allah, dirinya tak ada sombong. Dia yang penting tidak ada harga dirinya di hadapan Allah. Maka nanti ditarik cerita itu semua oleh para ulama sufi menjadi cerita ilahiyah antara seorang hamba dengan Allah. Jadi cinta menjadikan orang gila. Maka cinta buta dan sebagainya itu. Jadi apa namanya? Kalau istilahnya burung dilewati lautan diseberang, terjadi. Udah pengalaman semua ini, paling belum pengalaman. Udah pengalaman, panjang melewati dia. Begitu. Dan itu terjadi. Maka cinta membuat gila. Yang kedua, maka nanti lihat baca saya menarik juga. Nanti di ujungnya Bapak Ibu cerita Laila Majnun itu. Si Laila itu nanti akan dikawinkan dengan orang lain. Memang sakit ceritanya. Cuma Laila itu cinta bukan tidak cinta. Kata Laila, ibuku, ayahku, walaupun aku menikah, tapi jangan pernah kami satu kamar. Ini status saya. Tidak boleh berhubungan suami. Hanya status saja. Nanti Laila ini sakit, jatuh sakit Bapak Ibu. Sampai raja datang. Karena heboh syair-syair Qais ini, raja datang. Lalu kata raja, kami dua-duanya kan ada bangsa, anak ketua suku. Kata raja begini, kenapa bisa si Qais ini gila dengan masih Laila? Jauh lebih cantik permaisuri itu dari si Laila ini. Kenapa bisa jadi tergila-gila? Lalu kata Qais dan saya itu, karena si raja itu tidak bisa memandang dan melihat mutiara yang terpendam pada Laila.
tertitip semua di mulai. Jadi kita bisa melihat mutiara yang ada pada Laila. Akhirnya nanti Bapak Ibu, Laila ini sakit meninggal, dan permintaan dia sebelum dia dikafani, dikebumikan, dia dikuburkan dan dikafani, dia minta dipakaikan gaun pengantin. Ada luar biasa ceritanya. Dipakaikan gaun pengantin meninggal, baru nanti dikuburkan. Ketika dikuburkan, maka disitulah menjadi syairnya si Qais Majnun ini di kuburan Laila. Jadi Bapak Ibu, si Majnun nanti Qais ini di kuburan dan dia bersyair terus. Betapa dia cintanya dengan Laila dengan Qais. Jadi selesai sampai ditarik para ulama dengan banyak syairnya beliau. Dan syair-syair si Qais itu syair-syair tasawuf, cinta seorang hamba dengan Allah. Banyak dari yang banyak. Itu orang yang kedua yang membuat gila orang ini marah. Kau cinta Pak? Yang kedua membuat gila itu marah. Pernah sebut di sini Bapak Ibu. Di mana itu tidak juga. Itulah kau. Ada seorang Maya itu pulang kerja. Dia ada banyak masalah begitu sampai di pagar rumah, di klakson, tak ada buka pagar, di klakson yang di situ, tak buka juga. Ini yang buat gila. Bayangkan kalau dimundurkannya mobilnya dengan menghentikan ketinggian sepeda, dilanggarnya pagar. Begitu sudah mau dilanggarnya, anaknya datang. Karena apa? Dibalik. Anaknya datang mau membukakan pagar. Dia sudah gas, kandas sudah melanggar, dilanggarnya pagar itu terbanting, jebol. Dan anak yang terbanting hanya ukuran sentimeter saja Bapak Ibu. Dengan izin Allah, kalau tak diselamatkan Allah semuanya habis. Penyet anaknya. Itu kan hitungan detik kehilangannya. Karena marahnya, kan kalau dia waras kan terpikir kalau nanti datang orang mana nanti bilang. Kan terjawab lagi. Dia gila di saat itu. Dilanggarnya, ya, artinya menangis dia. Syukur saya karena di peluknya anaknya ini. Ini kan marah ini baru terjadi kan baru muncul penyesalan. Sudah berkelahi, sudah berantem, sudah perang-perangan, ujungnya baru dia menyesal sudah terjadi. Maka marah ini yang disebutnya takdir ini. Maka si ayah tadi yang melanggar tadi itu takdir, itu masuk bodoh. Marahnya itu diluapkannya dengan perbuatan, bukan dirinya yang berbahaya dan bahkan membuat celaka orang lain. Maka kata Rasulullah takdir, jangan kau marah. Maka bagaimana memuliakan Allah, kita yang berdoa jadi paham. Ada orang Bapak Ibu masih ingat Bapak Ibu berantem di dunia biru-biru sampai ke pasar. Itu masih kejar-kejaran di pasar. Istilah biru-biru terjadi kepada dikasih yang pakai apa, pakai ini, pakai kanan. Yang lucu ini begitu nanti orang melihat 2 hari mesra-mesra juga haruslah bilang-bilang itu memang yang Bapak Ibu ketika terjadi dia gila karena marah. Ada tetangga orang marah dia Bapak Ibu. Semua si rumah ditinju, jebol-jebol rumah. Habis 10 hari terpaksa manggil tukang dia. Itu kebodohan betul. Waktu marah itu hilang, orang celaka. Setelah nanti dia sadar, terbodoh dia. Mana yang buat dilalui lagi? Baru dia buat. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis ini memang Rasulnya harus dirujuk ini. Sesuatu yang mudah kita ucapkan ini, tapi payah. Karena kita Bapak Ibu punya potensi mana? Cuma dituntut bukan menghilangkan marah, mengendalikan. Sama orang Bapak Ibu ketika naik mobil ada begitu, tak boleh ada orang klakson di belakang. Ini klaksonnya
asal dipotong dia langsung dipotongnya Pak. Nah itu pun bahagian ini harus dikendalikan juga sebenarnya. Dia merasa bisa. Maka Bapak yang mulia Allah, karena itu kata Rasul ini, kata Rasul ada 4 hal. Ini terakhir Bapak. Kalau kita pemarah dan ada orang pemarah bertengkar dan sebagainya, kata Rasul ada 4 hal juga. Kata Rasul kalau engkau marah, siapa pemarah? Maka yang pertama Rasul minta sunnah itu, maka dia baca ta'awud. Apa itu ta'awud? Jadi ada 2 sahabat Rasul bertengkar. Kata Rasul pada sahabat, ajarkan kepada mereka ta'awud. Yang satu diucapkan ta'awud di dalam syaitan. Yang satu lagi, kau pikir hilang, marah pula dia, makin marah. Kau pikir hilang untuk kita ta'awud sendiri. Akhirnya yang satu sudah reda, maka mereka pun selesai bertengkar. Jadi ta'awud itu baru dalam hadis yang lain disebutkan. Begitu a'udzubillah dengan makna yang benar ya, bukan hanya tulisan. Ya Allah, ya a'udzubillah minasyaitonir rajim. Maka rojim itu bukan rojim. Rojim itu kan jin. Itu sama dengan, itu kan semakna seakan dengan kata rojam. Tahu rojam? Orang berzina itu kalau dia sudah menikah hukumannya dirajam. Rajam itu ditanam badannya, hanya tinggal kepalanya, baru dirojam. Rajam itu dilempar dengan batu sampai mati. Jadi rojim, a'udzubillah minasyaitonir rajim, sama rojim. Itu apa terjemahannya? Semua terlanjur kita mengartikan. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena terjemahannya sudah begitu terkutuk. Padahal rojim itu dilempar, dipanah. Kalau dalam bahasa yang lain, begitu orang mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim, itu para malaikat dari sana memanah dan melempari setan yang dekat dengan. Begitu makna awal. Cuma terus diterjemahkan terkutuk juga. Makna awal rojim itu rojam dilempar. Jadi begitu dia marah, setan dikelilingi memanas-manas itu begitu diucapkan ada dilempar setan itu supaya lari dengan rojim para malaikat. Maka orang marah banyak-banyak, salah satu ta'awudzubillah minasyaitonir rajim, supaya hilang. Yang kedua dalam hadis lagi berbeda, kalau ada orang sudah marah tak tertahan, kata Rasul itu disunahkan dia berganti posisi sampai kalau bisa diciumnya tanah. Jadi kalau dia marah berdiri di bawah dulu. Duduk orang duduk. Jadi pokoknya dia ganti posisi. Kalau dia berdiri, duduk. Kalau menyetir dia berhenti. Makanya jangan salah Bapak itu. Begitu tukang merantem di mobil, dia marah, gas dipijak. Makanya tabrak. Maka kalau dia menyetir berhenti dulu. Kalau dia berantem di mobil dan menyetir, orang pun harus digaris. Maka maka fatal. Jadi kalau berdiri ya dudukkan. Kalau lagi berdiri duduk diri marah, bermain. Pokoknya berganti posisi duduk dan sebagainya. Maka dalam hadis itu begitu orang marah kata Rasul, sampai kalau bisa didekatkan yang isinya badannya yang lutut dengan tanah, dia berbaring supaya dia tenang. Karena begitu dia terus dia pada posisi itu tidak dilakukan pergantian, dia akan makin ingat. Ketiga, bahwa kata Rasul, kalau sudah dia marah, maka dia asum itu diam, di bawahnya diam. Karena begitu Bapak Ibu kita, jadi kalau sudah marah, maka kalau Bapak Ibu kalau sudah marah, diam aja dia. Diam saja. Orang dia. Karena kalau sudah marah dia bicara, maka akan keluar kata-kata yang tak baik. Dan kata-kata itu di luar kontrol dia. Maki-maki keluar, caci maki, marahan, semua. Kita Bapak Ibu, begitu itu kan nampak di jalan Bapak Ibu.
bersenggol, tanya pada para bersenggol sedikit aja. Begitu keluar, satu di sini menyentuh buaya, di sana menyentuh buaya. Padahal Bapak Ibu di pasar. Padahal di pasar itu Bapak Ibu, walaupun seandainya senggol, tapi begitu keluar dia langsung minta maaf, cair semua. Pak minta maaf pada saya. Itu tak, walaupun tinggi kawan, dia turun. Mengapa bisa berantem mau tinju-tinjuan? Karena sesama naik. Kawan ini naik, kawan apa berat kali. Tapi begitu dia lepas keluar, dia turun, dia mau apa? Itu padam. Karena yang datang itu air dia naik. Tapi kalau sudah sempat dia pakai kalimat-kalimat kebun binatang, kawan di satu kebun satu hewan binatang dia apa? Itu berantem. Jadi sebenarnya ini yang disebut tadi itu asum dalam konteks orang marah apapun itu lebih baik dia sebagai atasan, kah dia suami kah di masyarakat kah, lebih baik dia diam. Karena kalau dia bicara akan keluar kalimat-kalimat dasar, kalimat-kalimat mutiara keluar yang itu akan diingat orang. Maka nanti begitu seorang marah, dia akan, orang yang pemarah di depan orang, dia akan merendahkan malu diri. Lihat di sana orang berantem, satu diam, satu lagi marah, bercakap aja. Akan nampak di situ Bapak Ibu, mulianya orang yang diam itu dibandingkan orang yang marah. Yang terakhir Bapak Ibu kata Rasul, kalau sudah marah, karena marah itu disebut Rasul adalah api. Maka api itu kata Rasul dipadamkan dengan air, maka segera dia berwudu, berwudu. Jadi kalau sudah marah tahanlah dulu, supaya padam api itu dan dilindungi Allah dari amarah. Jadi ada satu riwayat Bapak itu luar biasa ya, cuma Ali itu mengontrol marah. Satu riwayat Bapak itu Ali bin Abi Thalib. Ini perang. Waktu perang, Ali itu sudah tinggal tebas saja. Kawan sudah terpojok, tinggal tebas. Begitu mulai tebas Ali, dia sudah kawan. Begitu ludahinya, kena ludahi. Begitu ludahinya, ditinggalkan Ali. Kawan kafir tadi. Sahabat yang lain bertanya apa yang? Apa tak selesai ini? Kenapa selesai? Dia tak punya saja dulu. Kenapa tak selesai? Lalu kata coba siapa yang tahu cerita batin ini? Enggak, siapa yang tahu lepas saya? Kata Ali, ketika aku ingin memenggal itu masih lillah, karena jihad fisabilillah. Tapi begitu dia mudah di wajah, aku tersinggung dan aku marah. Kalau aku penggal dia, maka dia mati, dan aku penggal dia bukan karena Allah, tapi karena amarah. Itu beda tipis sekali. Siapa yang tahu karena Allah atau amarah? Siapa yang tahu? Pokoknya putus kalau. Tapi Ali meninggalkan itu karena dia tahu kalau dia bunuh itu bukan karena lillah, tapi karena amarah. Itu persoalan bagaimana dia menjaga Bapak Ibu boleh tahu. Maka ending gaji kita di Bapak Ibu ini mengucapkan ini mudah ini, tapi mempraktekannya panjang. Maka oleh para ulama kita ini disebut dengan mujahadah. Mujahadah itu berjuang sungguh-sungguh, karena kita tahu kita semua pemarah punya potensi. Maka kalau sudah datang dia, ingat hadis ini dan dikelola dengan yang empat tadi. Kalau tidak, dia gitu. Kalau sudah marah tadi, tak normal lagi. Dia bisa gila dan dia bisa melakukan sesuatu yang di luar. Coba nanti lihat orang-orang yang membunuh, yang di TV dimutilasinya, dibunuh. Terkadang kalau tak ada cerita yang membunuh, tak ada. Tapi karena sudah marah, berantem dia, dicekinya bukan maksudnya tiba-tiba mati. Begitu sudah mati, sudah marah. Itu semua karena pemicu marah. Jadi ketika dia pegang alat,
dia akan lakukan. Maka tadi sama posisi. Ketika dia marah megang senjata, ditinggalkan saja. Ketika dia megang alat apa, dia hentikan. Itu disebut satu berganti. Kalau tidak, bisa dia melakukan sesuatu, membunuh, menembak dan sebagainya. Itu di luar kesadaran. Dulu Bapak Ibu, saya masih ingat itu di UI. Itu cerita juga. Ada seorang anak guru besar kita di UI, tak disetujui karena polisi ini Kristen. Lalu ketika acara di UI lewat dengan calon suaminya, polisi yang tak jadi tadi dilihatnya hanya kesinggungan marah, ditembak dia. Kebetulan untung tak ada darah, tapi dipinggul, ditembak di tempat. Padahal polisi bisa tidak mati, tapi rumah sakit. Tapi saat itu bukan marahnya dia, lain tidak disetujui, bahkan lebih tersinggung itu dia marah dengan yang calon itu. Langsung di tempat itu dia tembak hanya dengan beberapa meter. Jadi begitu seorang marah, alat yang dia pegang itu yang harusnya mengamankan dirinya, ada yang membahayakan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mudah-mudahan hadis yang pendek ini diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Mudah-mudahan hadis ini dapat diamalkan. Lagi-lagi hadis ini adalah mujahadah, ujung bermujahadah. Kalau mau datang dia siapkan memang terapi supaya yang tidak dikendalikan oleh amarah. Begitu pula mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.